Cek, 1 2 cek. Cek 1 2 3 cek. Baik, teman-teman sekalian, ini saya akan coba bagikan sedikit teknik untuk memasang iklan kita di Facebook ya, dengan objektif menggunakan objektif pesan atau messenger. Ya, kenapa pesan atau messenger? Karena tipikal orang Indonesia ini memang agak unik ya, karena ternyata banyak juga yang pengen konsultasi dulu ya, termasuk di bisnis kami yang dijalankan saat ini banyak orang yang lebih nyaman untuk chatting dulu ya, tanya-tanya dulu, kemudian konsultasi desain dan lain sebagainya. Nah, makanya ini juga bisa dipakai untuk teman-teman yang mau mempromosikan produk. Yang kedua adalah alasannya kenapa pakai Messenger adalah settingannya nggak terlalu ribet ya, jadi mudah dilakukan oleh siapapun. Nah, untuk masuk ke menu iklan, teman-teman bisa masuk ke facebook.com ya, seperti biasa. Ya, ini harus pakai PC atau laptop ya, jadi kalau di HP dia akan beda tampilannya. Kemudian di sisi kiri, ya di sisi kiri ini, sebentar saya coba cek dulu. Ini mouse-nya bisa kedetek nggak? Oke. Oke, mudah-mudahan ini ya kerekam ya. Di sebelah tab yang kiri ini ada pengelola iklan ya. Kalau misalnya nggak ada, teman-teman bisa klik lihat lainnya. Di situ nanti banyak menu-menu, cari yang pengelola iklan ini. Kalau settingannya bahasa Inggris, pilihnya Ads Manager ya. Nah, kalau udah diklik, nanti teman-teman akan masuk ke halaman seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, untuk membuat iklan, teman-teman klik di tombol buat ya. Tombol buat. Nah, nanti ada pilihan iklan kita ini goalnya apa ya. Jadi Facebook sudah mengkategorikan 3 kelompok iklan ya. Yang pertama adalah tentang kesadaran merek. Yang kedua itu berkaitan dengan interaksi. Yang ketiga adalah konversi ya. Jadi kalau kita berbicara tentang konsep funneling, kita kan tahu ya ada teori tentang cold market ya, terus ada apa namanya warm market, ada hot market ya. Jadi cold market itu orang yang belum pernah dengar brand kita, belum pernah ada interaksi dengan kita. Jadi dia sama sekali belum tahu layanan kita seperti apa. Kemudian ada warm market itu orang-orang yang sudah mulai berinteraksi, sudah mulai tanya-tanya harga, dan ada yang hot market itu yang terjadi pembelian atau order. Nah, cuman dengan menggunakan kategori yang kedua ini, ya termasuk salah satunya adalah pesan. Ya, kita bisa klik di pesan ini. Ini sudah bisa mendatangkan calon pembeli ya dari sini. Nah, jadi kita pilih aja pesan ya. Kemudian kita klik lanjutkan. Jadi di Facebook Ads ini kita ada 3 komponen halaman yang harus kita isi. Yang pertama adalah kampanye, nama atau ide apa ya, keterangan tentang kita mengkampanyekan apa, mau mengiklankan apa. Yang kedua adalah set iklan. Ini set iklan untuk men-setting targetnya ke siapa, kemudian anggarannya berapa, dan penempatannya mau di mana. Apakah penempatannya mau di Facebook saja, atau mau di Instagram saja, atau keduanya, Facebook dan Instagram. Dan yang terakhir adalah halaman iklan, ini berkaitan dengan foto atau video yang mau kita tampilkan, termasuk captionnya. Jadi di halaman kampanye, ini kita bisa ganti judulnya ya. Di judulnya misalkan saya mau menjual
stiker ya. Kebetulan saya iklankannya adalah stiker motor ke inbox ya. Karena kita pakai objektif pesan, ya ini kasih judul seperti ini ya, kasih keterangannya. Kalau sudah dikasih judul, kita klik selanjutnya yang ada di kanan bawah. Setelah klik selanjutnya, ini akan masuk ke halaman berikutnya yaitu set iklan. Di mana set iklan ini kita bisa mengatur anggaran harian, ya, mengatur anggaran harian. Ya, di sini anggarannya misalkan kita pakai budget minimum aja deh, 15.000 kalau nggak salah. Jadi sudah bisa beriklan di Facebook, 15.000. Nah, di bawahnya kita bisa pilih targetnya. Mau ke siapa iklan kita ditujukan ya. Bisa pilih negara, bisa pilih kota, bisa negara dalam negeri atau luar negeri kita bisa ya. Kalau mau diedit tinggal edit kotanya, ketik aja misalkan kita mau Bandung, mau Jakarta ya tinggal pilih aja di sini ya. Bisa lebih dari satu. Nah, kebetulan saya mengiklankannya ke seluruh Indonesia, saya pilih Indonesia. Di bagian bawahnya ada settingan umur ya. Ini kita bisa sesuaikan dengan produk yang kita jual ya, pasarnya ada di mana, ke anak muda kah, atau ke orang yang lagi kerja kah, yang masih produktif, atau ke orang-orang tua atau manula ya. Nah, ini misalkan saya lagi mau membidik orang-orang yang masih muda ya, orang anak muda yang senang modifikasi motor. Misalkan saya target umur 18 sampai umur 25 contohnya ya. Nah, di bawahnya ini ada jenis kelamin. Nah, kita tentu saja tidak bisa menjual produk kita ke semua orang, kecuali produk kita ini ya. Produk kita adalah produk yang umum. Nah, kalau misalnya seperti produk saya menjualnya ke yang jenis kelaminnya laki-laki. Tinggal teman-teman sesuaikan ya dengan produk masing-masing, mau ke laki-laki atau perempuan atau keduanya juga bisa. Nah, berikutnya adalah tentang penargetan terperinci. Nah, ini kita bisa masukkan secara detail, misalkan teman-teman ada yang jual makanan, tinggal masukkan misalkan merek makanan tertentu atau artis yang jadi apa ya, yang viral, yang sering ngomongin makanan juga bisa, atau tentang perilaku lain yang berhubungan dengan market kita. Misalnya dia kebiasaannya apa, pakai HP-nya merek apa, terus apa lagi ya, dia seringnya baca buku apa itu juga bisa, atau nonton film apa misalkan. Nah, kebetulan karena saya jualnya segmennya adalah supermoto, motor-motor tipe supermoto, saya bisa masukkan aja di sini supermoto. Nah, jadi Facebook sudah mengkategorikan orang-orang yang suka dengan supermoto ya. Nah, misalkan kita nggak tahu lagi nih harus masukkan kata kunci apa, karena kita bisa input lebih dari satu ya. Nah, kita bisa pakai fitur saran yang sudah disediakan. Ada tombol saran di sini. Kita bisa klik. Di sini banyak sekali saran-saran dari minat yang sudah disediakan oleh Facebook terkait dengan kata kunci pertama yang sudah kita input tadi ya. Misalkan di sini saya mau masukin contohnya sepeda motor deh misalnya. Nah, udah ini ya. Nah, kalau sudah, berikutnya adalah settingan penempatan. Penempatan ini kita bisa otomatis ya, otomatis itu nanti dia akan Facebook yang atur sendiri mau ditempatkan di Facebook atau Instagram mana yang paling produktif dan paling baik hasilnya, atau kita bisa pilih manual. Kalau manual kita bisa setting mau ditempatkan di mana, misalkan mau Facebook saja, berarti Instagramnya kita centangnya dimatiin, atau mau keduanya, berarti Facebook dan Instagram. Ya. Kalau sudah, kita klik selanjutnya. Jadi di halaman kedua tadi di set iklan kita menentukan pertama anggaran hariannya mau berapa, kemudian targetnya mau ke mana, negara bisa ke luar negeri bisa ke kota per kota bisa, bahkan kalau nggak salah sih per kecamatan juga udah masuk, mungkin ya dicoba aja teman-teman. Cuman saya biasanya broad secara luas aja targetnya supaya lebih banyak jangkauannya. Setelah kita pilih targetnya, termasuk usia dan minatnya, di bawahnya tadi di set iklan tadi ada penempatan ya, ada mau yang di Facebook saja atau Instagram saja atau keduanya. Dan di halaman berikutnya di iklan
Di halaman ketiga, komponen yang ketiga ini kita setting gambarnya atau video yang mau kita tampilkan. Ya, sebagai catatan, teman-teman kalau mau mengiklankan di Facebook, harus sudah punya namanya halaman Facebook atau fanpage ya. Ini saya anggap teman-teman sudah bisa pada buat ya. Nah, di sini kita pilih tambahkan media ya, jadi bisa gambar atau video. Contohnya saya mau pakai gambar aja. Nah, teman-teman udah harus siapkan dulu gambarnya ya. Kalau bisa sih yang ukuran rasionya 1:1 dan lebih dari 500 pixel. Baiknya sih sudah 1000 pixel ya. Nah, tinggal teman-teman pilih, misalkan saya pakai gambar ini, klik selesai. Nah, jadi nanti kurang lebih model iklannya sudah mulai berbentuk ya, ada gambarnya seperti ini. Nah, kalau kita geser ke bawah, ini ada kolom atau form yang harus diisi juga ya. Yang pertama adalah teks utama dan ada judul. Ada deskripsi, tapi kalau deskripsi ini tidak wajib diisi ya. Nah, teks utama ini adalah captionnya. Captionnya misalkan saya tulisnya terima jasa pembuatan stiker motor. Nah, kalau kita lihat jadinya nanti seperti ini ya. Oke, ada captionnya ya. Nanti kalau penempatannya di Instagram akan beda kan, karena kalau di Instagram kan dia gambar dulu, tombol, baru caption kan gitu ya. Kalau di Facebook kan beda, dia kata-katanya dulu, captionnya dulu, foto baru tombol. Nah, di sebelah tombol ini ada tulisan yang cetak tebal. Nah, inilah judul yang bisa kita ganti. Misalkan ini kita ganti chat admin klik di sini ya. Untuk judul ini dia hanya berpengaruh ke tampilan di Facebook ya. Yang seperti ini contohnya ya, ada chat admin klik di sini ya. Kemudian ada tombol kirim pesan. Nah, kalau di Instagram dia nggak muncul. Dia cuman foto, kemudian tombol dan caption. Jadi judulnya nggak muncul. Jadi penempatan judul ini hanya di fitur yang ada di di Facebook. Kalau deskripsi kita nggak usah isi juga nggak apa-apa. Nah, di sini ada ajakan bertindak. Nah, ajakan bertindak ini adalah tombolnya yang ini, kirim pesan. Kita bisa ganti nih. Bisa kirim pesan, bisa selengkapnya, bisa hubungi kami. Cuman karena kita pakai objektif Messenger atau inbox, saya lebih suka pakai kirim pesan. Atau saya ganti dengan hubungi kami misalkan ya. Ini bisa berubah. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal klik terbitkan. Nah, simpel ya. Gampang, jadi cepat. Kalau untuk settingan objektif pesan ini nggak ribet seperti kita setting di konversi. Nah, jadi dia akan loading seperti ini. Nah, kalau udah muncul tab seperti ini, pop-up seperti ini, artinya iklan kita sudah diusulkan atau dipropose ya. Tinggal kita menunggu approval dari Facebook-nya. Nah, jadi kalau kita klik di kampanye ini, statusnya biasanya adalah dalam peninjauan atau sedang ditinjau ya, karena tidak semua iklan akan ditampilkan atau boleh ditampilkan di Facebook ya. Jadi ada produk-produk yang tidak boleh diiklankan di Facebook, misalkan mengiklankan MLM, terus obat kuat, terus apa lagi ya? Banyak yang tidak boleh diiklankan di Facebook. Nah, terus gimana cara isi dananya untuk beriklan? Nah, ini saya sebelumnya saya mau infokan dulu, misalkan seperti ini ya. Jadi sistemnya kalau kita pakai akun pribadi, sistemnya adalah kita deposit dana dulu ke Facebook ya, kita deposit dana. Jadi nanti dananya itu yang akan dipotong dengan anggaran yang sudah kita setting tadi. Baiknya teman-teman juga sudah siapkan anggaran selama seminggu ya, misalkan 15.000 berarti ya baiknya sudah untuk seminggu ke depan sudah kita siapkan, karena di Facebook ini biasanya dia ada fase learning. Nah, fase learning ini biasanya kurang bagus hasilnya, sehari atau 3 hari lah, sehari sampai 3 hari biasanya dia ada penyesuaian.
Di hari keempat baru dia optimal ya hasilnya. Nah, sebelum saya masuk ke settingan bagaimana cara setting apa memasukkan atau menambahkan saldo, ini saya mau cerita tentang ads copy. Jadi baiknya teman-teman tidak membuat satu jenis iklan saja, karena kita kan nggak tahu ya respon paling baik ini. Misalkan teman-teman jualan baju. Nah, jualan baju ini ada misalkan bajunya warna merah, ada biru, ada hijau misalkan. Nah, teman-teman coba kombinasi, jadi dibuat variasi iklannya dengan kata-kata yang sama atau yang berbeda. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di iklan saya yang ini saya satu iklan itu saya bikin sampai banyak ads ya, jenis ads ya, dengan foto yang berbeda-beda. Nah, iklan yang berbeda-beda ini kita akan ukur nantinya. Mana iklan yang bagus, mana yang jelek. Dari mana hasilnya? Dari biaya per hasil. Nah, dari biaya per hasil inilah sebagai salah satu indikator iklan saya yang bagus yang mana. Iklan yang bagus tentu saja yang murah ya. Nah, ini saya bisa lihat iklan yang ini nih, yang paling bagus nih. Tapi sementara saya matiin dulu karena dua iklan ini saya lagi coba ya, lagi coba. Saya lagi mau mengukur kalau misalnya bagus, saya terusin. Kalau misalnya jelek, saya nyalain lagi yang tadi udah bagus ya. Atau yang sudah bagus nanti bisa dinaikkan budgetnya. Kemudian juga teman-teman juga bisa membuat kombinasi ya, membuat kombinasi dari satu kampanye. Kombinasi apa? Kombinasi set iklan. Kan tadi kita bisa setting iklan kan, bisa setting iklan apa? Setting iklan dengan targeting yang berbeda-beda ya, dari usia, kemudian dari minat, kemudian dari lokasi. Nah, contohnya adalah di iklan yang ini ya, versi detail. Jadi saya bikin dua kombinasi ya. Yang satunya minatnya apa, yang minat keduanya apa ya, termasuk yang ini juga sama. Nah, nanti kita bisa ukur juga mana yang memberikan hasil terbaik. Dan seperti ini ya, kita bisa lihat yang baik itu ada yang LAA, ini kode aja sih, LAA 1%, 2%, 3%. Jadi masing-masing teman-teman bebas sih mau menambahkan ad setnya itu sebagai ciri, oh yang bagus tuh di settingan umur sekian sampai berapa, di minat apa gitu ya. Dimana setiap ad setnya itu teman-teman bisa variasi sampai banyak ads copy ya, dengan foto-foto yang berbeda. Itu yang kurang bagus dimatikan saja. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk setting atau menambahkan saldo, teman-teman pilih menu yang ada titik-titik ini, yang ada fitur bisnis ya judulnya. Di sini ada cari menu atau tulisan tagihan ya. Nah, ini tagihan. Masuk ke tagihan, nanti di sini ada tambah dana. Jadi untuk menambahkan dana, teman-teman bisa transfer antar bank, nanti transfernya ke Bank Permata ya. Atau pakai kartu kredit bisa, pakai kartu debit yang ada logo Visa-nya juga bisa. Jadi kalau ada teman-teman punya ATM yang ada logo Visa-nya itu bisa dipakai itu di sini. Misalnya Bank Mandiri, Bank Permata, Bank BCPN itu ada tuh logo Visa-nya. Bank lain apa? Bank lainnya saya kurang tahu ya. Yang penting ada logo Visa-nya. Kalau BCA belum bisa kan. Nah, kalau untuk menambahkan dana, teman-teman tambahkan di sini. Klik tambahkan dana. Nanti di sini ada pilihan mau bayarnya pakai apa? Pakai kartu kredit kah, atau kartu debit, atau transfer antar bank ya. Nah, misalkan kita pilih transfer antar bank, pakai Doku bisa, pakai OVO bisa ya. OVO juga bisa. Tinggal tambahkan dana. Nanti ikutin saja petunjuk selanjutnya harus ditransfer kemana kalau misalnya kita pilih bank transfer. Baik teman-teman, itu aja yang mau saya bagikan hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Silahkan dipraktikkan. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa komen saja di komentar, kolom komentar ya. Nanti kita akan diskusi lagi. Semoga bermanfaat.